Mungkin Pak Jokowi terkesan juga sama saya kan. Ini Menteri Pertahanan kok mengusulkan Menteri Pertanian. Orang selalu tanya, apa hubungan pertahanan dan pertanian? Iya, tanpa pangan nggak ada tentara. Mau perang pakai apa? Pakai senjata nggak ada makan, ya nggak bisa jalan prajurit itu. Dan yang kedua, Menteri Pertahanan waktu itu, ya kan, terpilih sebagai presiden yang akan datang waktu itu. Iya kan? Jadi saya berkepentingan, ini saya saran Pak Jokowi, dalam hati Pak Jokowi berpikir pasti begini ya. Nanti Mas Gibran tanya beliau ya, tanya Bapak. Karena ini Menhan saya kan ketua Gerindra. Kenapa nggak usulkan kader Gerindra? Nah, karena saudara-saudara, ini saya ajak. Karena kalau udah urusan negara, bangsa dan rakyat, partai harus kedua. Partai harus kedua. Saya pun dari partai-partai yang ada, saya selalu minta, Anda silakan, tapi saya minta yang saudara ajukan yang terbaik, yang capable. Konsensus kita adalah seperti itu. Benar Pak Sur? Benar Pak Ketua Golkar? Benar kan? Mas AHY benar? Caimin? Silakan. Tapi saya minta yang terbaik. You yakin? Saya terima. Alhamdulillah. Jadi saudara-saudara, akhirnya Pak Jokowi terima, beliau dilantik, dan kita lihat masalah, beliau lihat masalah, kita datang lagi ke Pak Jokowi. Saya ingat berapa kali saya didampingi Panglima TNI dan Kapolri. Kenapa Panglima TNI dan Kapolri ikut urus pangan? Karena pangan adalah sumber dari sebuah negara. Kalau pangan tidak aman, negara tidak aman. Dan mereka sadar kalau tidak aman, yang pusing tentara dan polisi. Saya datang didampingi Panglima TNI, Kapolri, Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, minta dana tambahan untuk apa? Mengatasi kekeringan. Dan cara mengatasi kekeringannya apa? Sangat sederhana. Ternyata Menteri Pertanian mengatakan, Pak, ini kalau tidak ada air, kita nggak bisa. Tapi Pak, ada jalan keluar. Kenapa? Karena di Indonesia banyak sungai yang tidak pernah kering. Di Jawa Timur, Kali Berantas. Di Jawa Tengah, Bengawan Solo. Di Jawa Timur, Citarum. Di Jawa Barat Citarum. Di Jambi, di Riau. Di Sumatera Selatan, di Kalimantan. Luar biasa itu sungai-sungai. Yang besar. Kuncinya adalah pompa. Waktu itu kita cari uang untuk 80.000 pompa. Yang harus kita adakan sebelum musim tanam. Ya setengah mati waktu itu. Sudah dapat itu, saya nggak tahu Menteri Pertanian silapnya kayak apa, ya kan? Uang-uang dari mana beliau alihkan. Kita berhasil datangkan sekian puluh ribu pompa. Yang pasang siapa? Yang terpaksa kita minta lagi dari TNI, dari Polri, bantu. Akhirnya alhamdulillah sekarang kita aman karena tindakan sekian bulan yang lalu, sekian tahun yang lalu. Jadi sekali lagi saudara-saudara, saya mau katakan, alih kekuasaan, transisi yang baik, ya, pendahulu mendukung pengganti, serah terima yang baik,
kita akan maju. Makanya saya katakan, pembangunan bangsa, perjalanan bangsa itu adalah sebuah usaha panjang. Karena itu, saya mengajak kita menghadapi paradigma baru. Bahwa untuk rakyat, kalau sudah kepentingan rakyat dan bangsa, semua pemimpin harus bisa kerjasama. Dan kabinet paripurna hari ini adalah di mana saya mengatakan terima kasih kepada semua anggota Kabinet Merah Putih. Kita telah buktikan 6 bulan pertama, kita buktikan kerjasama kita baik, teamwork kita baik. Di sana sini ada keseleo wajar, ada khilaf wajar, karena kita ada menteri-menteri yang sudah senior, sudah lama pengalaman, ada yang baru, ya kan? Ya kan, baru menjabat. Saya aja baru menjabat berapa hari presiden, salah jalan di Istana Merdeka. Bener, cari WC, di mana WC? Ya, wajar. Jadi kita sudahlah, saya, ya kan, ada mungkin juru bicara saya keseleo. Ya namanya manusia, dia juga baru menjabat, betul nggak? Iya kan? Kalau yang senior salah bicara, salah, ya kan? Yang senior, ya kan? Erlangga salah bicara, nggak bisa. Ya kan? Betul nggak? Ini yang baru-baru ini, betul nggak? Natalius Pige, ya maklum lah. Pak Natalius Pige itu sekarang pakai sepatu, pakai kaos kaki. Ini nanti dicek loh, anggota kabinet yang nggak pakai kaos kaki ini. Gus Ipul udah. Saya kenal beliau tuh, dulu nggak pakai kaos kaki. Jadi saudara-saudara, ya apa yang kita mencapai ini bukan hal-hal kecil. Saya kira buruh mengatakan bahwa sekarang hampir semua kesulitan mereka, pemerintah sekarang paham, dan pemerintah sekarang akan membela dan memperjuangkan hak-hak buruh. Tapi saya juga ingatkan kepada buruh, kita akan bela Anda, karena Anda anak-anak kami. Tapi ingat, kita juga harus mengerti kepentingan para pengusaha. Karena para pengusaha itu yang punya pabrik-pabrik. Kalau mereka merasa susah, mereka bisa angkat kaki dari sini. Jadi, kita sekali lagi, Indonesia Incorporated, kerukunan. Bahkan dari mereka, pemimpin buruh yang Pak, kalau bisa, Bapak kumpulkan Pak, 150 dari kami, tolong kumpulkan 150 tokoh-tokoh pengusaha. Ini permintaan mereka. Bapak kumpulkan di istana mana, mari kita bahas kesulitan kami langsung para pengusaha. Dan kita cari jalan-jalan yang baik. Tetapi pemerintah, mulai dari Pak Jokowi, dan mulai dari Pak SBY, sudah melakukan berapa tindakan dan kebijakan pro orang miskin, menurut saya yang luar biasa. Program-program yang tidak saya robah, yang tidak saya kurangi. Ya, di sini ada wakil dari Kementerian Keuangan, ada 2 wamen, Menteri Sosial, ya. Total uang di anggaran kita yang untuk membantu rakyat miskin, rakyat susah dalam segala bidang lebih dari 500 triliun. Benar? Benar, wamen. 500 triliun termasuk subsidi listrik. Kalau dengan subsidi listrik berapa? Di Kemsos 500.
Oh, jadi termasuk ya subsidi dari energi ya. Totalnya semua 500 ya. 500 triliun. Dan saya tidak robah, dan ini kebijakan pemerintah-pemerintah sebelum saya. Ini adalah, we are a real welfare state. Jadi saya juga katakan kepada pengusaha, para pengusaha, upah saudara bisa relatif masih, upah yang kau kasih ke pekerja relatif bisa dikatakan rendah dibandingkan tetangga-tetangga kita. Karena pemerintah memberi bantuan tunai langsung, ya ada keluarga harapan, transfer langsung dan sebagainya, totalitasnya 500 triliun. 30 miliar dolar lebih. Belum makan bergizi. Ini keberpihakan lagi, anaknya buruh, anaknya semua diberi makan. Yang nanti akhir tahun ini jumlahnya adalah 170 triliun. Berarti 10 miliar dolar lebih. Jadi yang tadi 30 miliar dolar plus 40 miliar dolar untuk membantu desil 1, 2 dan kelas menengah juga. Jadi saudara-saudara, kita terus ratusan kebijakan kita tolong dipelajari ya. Untuk juga pertama kali kita pangkas semua sistem distribusi pupuk yang penuh dengan keruwetan. Langsung dari pabrik ke kelompok tani. Kita meninggalkan 144 peraturan. Tidak ada lagi perlu izin gubernur bupati. Ini yang diminta petani, ini yang mereka dapatkan. Kita sederhanakan, produksi naik. Juga mereka menyampaikan terima kasih. Lebih dari 100 juta petani merasakan penghasilan mereka naik. Karena kita tegakkan harga dasar gabah kering panen. Dan kita wajibkan penggiling-penggiling padi. Dan saya memberi peringatan, penggiling-penggiling padi yang bandel, yang beli setelah panen, yang beli dengan harga serendah-rendahnya, kita cabut izin usahanya. Saya tidak main-main, karena di tangan saya adalah Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33, yang memberi saya wewenang sumber-sumber produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara, dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan saya tidak akan ragu-ragu menggunakan itu. Saya tanya hakim-hakim agung, ini bagaimana interpretasinya? Tidak usah diinterpretasi Pak, itu sudah jelas. Apakah penggiling padi menguasai hajat hidup orang banyak? Menguasai. Jadi dia harus ikut. Anda boleh untung, tapi jangan untung sebesar-besarnya di atas penderitaan petani. Tidak bisa. Silakan pilih. Anda mau operasi atau Anda kita tutup. Polis lain. Saudara-saudara, dahsyat itu pasal 33. Kita Indonesia Incorporated, pengusaha harus untung. Tapi jangan mau untung sebesar-besarnya di atas penderitaan rakyat. Tidak. Yuk untung, boleh, rakyat juga harus untung, petani harus untung. Dan ini dilaksanakan di banyak negara. Saya bukan orang pinter,
Kalau perlu saya nyontek orang pinter. Tapi bukan di sekolah. Best practice boleh kita copy. India sudah melaksanakan ini sudah puluhan tahun. Alhamdulillah, dengan ketegasan kita, petani merasakan. Mereka mengatakan belum pernah menerima penghasilan setinggi ini musim panen yang kemarin. Jadi ini terus ya. Saya dapat laporan stok beras tadi sudah saya katakan tertinggi selama 57 tahun terakhir. Saudara-saudara, ini semua sudah kita capai. Salah satu prestasi kita adalah, ini wartawan kok lebih dari 5 menit ya. Demokrasi, bagaimana? Boleh terus atau tidak? Boleh. Nanti kalau bagian saya marah-marahin menteri, nah kalian keluar. Ini kalau muji-muji boleh di sini ya. Jadi saya sekarang ini harus cari-cari kesalahan menteri-menteri saya ini. Tapi enggak, saya jujur, saya cari-cari kesalahan, mana kesalahannya ya. Saya lihat saudara bekerja dengan baik kok. Ya kan? Ya bagaimana, saya ibarat saya kepala sekolah ya. Murid saya berprestasi. Ya bagaimana dong? Ya kan? Yang nakal-nakal tegur, ya kan? Saudara-saudara, salah satu prestasi yang perlu kita catat adalah kita berhasil membentuk suatu dana investasi, konsolidasi aset-aset kita, dan antara Daya Anagata Nusantara yang berhasil kita lakukan dalam 4 bulan pemerintahan kita. Kalau tidak salah, bulan Februari 24. Benar ya? Februari 24 kita sudah hitung tanggalnya. Harinya hari Kamis atau tidak ya? Pokoknya 24 Februari 2025. 2 tambah 4, 6. Ya kan? Bulan 2, 6 tambah 2, 8. Ke 2025 adalah 9 ya. 8 tambah 9, 17. 1 tambah 7, 8. Berarti itu tanggal baik dan antara berhasil. Anda tahu sejarah angka 08 itu? Yang kasih angka itu Pak Luhut Panjaitan itu saya. Karena beliau komandan, saya wakil. Wah, aku komandan. 09 aku. Kok 08? Siap. Melekat terus. Sampai presiden harus angka 8. Saudara-saudara, dan antara ini sesuatu yang luar biasa. Ya. Yang kita tidak sadari bahwa kita begitu kaya. Ya kan? Setelah kita konsolidasi, kita kaget bahwa aset kita, aset under management kita adalah 982 miliar US dollar. Tapi kita konservatif, kita mengatakan ya sekitar 900 lah. Ya kan? Dan kita katakan ini aset under management. Ya. Ada yang mengatakan ini dan itu, ya, ada TBK, saham, tapi kita manage itu. That's what we are saying. Tahu-tahu kita baru sadar ada aset lagi. Saudara-saudara, Senayan itu, kompleks GBK Senayan, itu nilainya, saya diberitahu oleh para pengusaha, nilainya adalah 25 miliar dolar 10 tahun yang lalu. Jadi sekarang mungkin nilainya naik. Pak Rosan, mungkin apa? 30 miliar? 30 ada. Berarti kalau 982 tambah 30
kita sudah tembus 1 triliun US dollar. Yang terus terang aja, banyak pemimpin kita tidak mengerti. Nah ini kadang-kadang pandainya beberapa birokrat kita. Aset disembunyikan. Saya minta menteri-menteri kaji. Ya kan? Menteri-menteri yang punya aset banyak. Ini aset disembunyikan, nggak tahu nanti lama-lama udah ganti 3 kali menteri, 4 kali menteri, 3 kali presiden, bisa diapakan. Banyak aset negara itu hilang, nggak jelas. Saudara-saudara, negara-negara yang kuat, tanah, itu pasal 33, bumi dan air dan semua kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara. Selama sekian puluh tahun, Senayan nggak jelas. Yang ini dikuasai ini, yang itu dikuasai itu, ya kan? Kemudian kita lupa, selain Senayan, Senayan adalah sekitar 200 hektar. Kurang lebih ya, Menteri BUMN. Benar, Menseknek. Ternyata ada lagi. Kemayoran. Kemayoran itu 400 hektar lebih. Menseknek, kok ketawa-ketawa lagi. 400 hektar lebih, berarti ya mungkin 40 miliar dolar itu. Iya kan? Nanti itu pun akan kita serahkan dikelola oleh Danantara. Berarti sudah mungkin 1040 triliun. Belum lagi kita cek aset-aset yang ada di seluruh Indonesia. Pak Nusron ada. Nanti saudara teliti ya. Luar biasa kaya kita. Cek semua konsesi-konsesi HGO, HGB yang sudah jatuh tempo. Kembali ke negara. We are very rich. Sekarang saya gagah kemana-mana. Tuh, Indonesia punya sovereign wealth fund. Waktu 900 miliar pun orang sudah terkagum-kagum. Ya kan? Apalagi sekarang sudah 1 triliun. Disangka uang itu banyak yang kita mau bagi-bagi. Padahal kita butuh mengelola dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara, saya kumpulkan Danantara kemarin. Terima kasih.